Shalom Indonesia, dan shalom buat saudara semua yang diberkati Tuhan. Dan secara khusus buat saudara pemirsa Fijar TV. Saya Samuel Saputra dari Salatiga. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari satu kitab, yaitu kitab Yakobus. Saya percaya ini salah satu kitab yang hari-hari ini saudara dan saya butuhkan. Ya, dan orang-orang percaya, orang-orang beriman di bangsa ini membutuhkan pesan yang disampaikan oleh seorang rasul namanya Yakobus. Kitab Yakobus ini yang kita akan baca dan kita akan pelajari bersama-sama. Nah, siapa Yakobus itu? Yakobus di sini dia adalah saudara dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ya. Dan dia juga seorang rasul, soko guru dalam gereja yang mula-mula, gereja yang pertama dalam kitab Kisah Para Rasul. Dan surat Yakobus ini yang kita akan pelajari bersama-sama ini ditulis ya antara tahun 48 sampai tahun 82 sesudah Masehi. Ya. Isa Masih, Tuhan Yesus Kristus dia disalibkan sekitar tahun 32-33, kira-kira tahun itu. Dan kemudian gereja lahir, orang-orang percaya lahir dimulai dari loteng Yerusalem, dan kemudian terus menguasai seluruh kota Yerusalem. Dan pengikut-pengikut Isa Al-Masih terus semakin banyak dan berkembang. Sampai kemudian kalau kita belajar dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-7 terjadi penganiayaan. Dan rasul pertama, salah satu diaken yaitu Stefanus dilempari batu sampai mati. Dan itulah yang menjadi awal pemicu orang-orang percaya pada waktu itu kemudian menyebar. Bukan hanya kumpul di Yerusalem, tapi juga sampai ke seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Dan ini menjadi sebuah pergerakan yang awal dari gereja mula-mula. Maaf ya, saudara sambil santai saja, sudah boleh ngopi, minum teh mungkin buat saudara. Saya akan menikmati kopi dari Jambi sambil kita belajar firman Tuhan. Nah, sekali lagi, tema utama dari kitab Yakobus ini, tema utamanya adalah tentang iman. Ya. Faith, iman yang secara praktis. Ya, iman yang secara praktis. Jadi a practical faith. Iman yang bukan teori, bukan iman yang tidak mempunyai dampak apa-apa buat kehidupan saudara, keluarga maupun masyarakat. Ya, jadi tema kitab Yakobus ini adalah faith that work, iman yang disertai dengan perbuatan, atau iman yang menghasilkan, iman yang bekerja, gitu. Iman yang menghasilkan mujizat dan menghasilkan sebuah dampak dan sebuah perubahan. Inilah tema utama dari kitab Yakobus ini. Yang tadi saya katakan ditulis tahun 48 sampai dengan antara 48 sampai 82 sesudah Masehi. Nah, the keywordnya, saya ingin mulai dengan ini. Keyword atau kata kunci ketika kita belajar dari kitab Yakobus ini, ada 5 kata kunci utama. Just 5 keyword. Kata kunci yang pertama adalah kata iman, faith. Kata kunci yang kedua adalah kata riches atau kekayaan. Kata kunci yang ketiga adalah kata tongue atau lidah, mulut kita. Dan kata kunci yang keempat itu kata pride, kesombongan
keangkuhan manusia. Dan kemudian kata kunci yang kelima itu adalah prayer atau doa. Jadi ingat 5 kata ini. Ketika kita belajar kitab Yakobus, maka kata-kata kunci yang ada dalam kitab Yakobus adalah 5 kata ini. Iman, ya, kekayaan, kemudian lidah atau mulut, kesombongan manusia, dan kemudian doa. Nah ini. Jadi tujuan kitab Yakobus ini ditulis ini sangat praktikal tentunya. Tidak banyak teoritis, dogmatis, tapi lebih banyak hal yang sangat praktis, yang menyangkut etika hubungan dengan sesama, yang menyangkut tugas tanggung jawab kita sebagai pengikut Isa Al-Masih. Jadi tidak banyak bicara tentang perdebatan doktrinal dalam kitab Yakobus ini. Sesuatu yang sangat-sangat praktis sekali, ya, praktikal banget. Jadi isinya dari kitab Yakobus ini sesuatu yang bagaimana kita sebagai pengikut Isa Al-Masih bisa meneladani Isa Al-Masih, bisa memiliki karakternya Isa Al-Masih, bisa memiliki sifat, budaya, cara hidupnya Isa Al-Masih, dan itulah yang menjadi pesan, ya, atau konten daripada kitab Yakobus ini. Isi daripada kitab Yakobus ini. Jadi sangat praktikal, ethical, sesuatu yang relevan banget, ya, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, otentik, iman yang otentik. Oke? Iman yang otentik dan sesuatu yang sangat, sekali lagi, tentang ibadah yang murni itu seperti apa. Nah, itu semua ada di dalam kitab Yakobus. Jadi penekanan dari kitab Yakobus ini sendiri itu lebih banyak kepada personal growth, pertumbuhan iman secara pribadi, private faith-nya kita kepada Tuhan, dan membangun kepekaan secara sosial di dalam hubungan kita. Ya, kepekaan sosial dalam hubungan kita dengan sesama kita. Nah, jadi inilah kira-kira inti dari kitab Yakobus ini. Dan saya merasa ini kitab yang sangat penting khususnya dalam konteks hari-hari ini, ya. Menghadapi masa-masa sukar, masa-masa sulit di mana iman kita, iman Kristen hari-hari ini, pengikut Isa Al-Masih sedang mengalami challenge, mengalami tantangan dalam kehidupan, maka kitab ini menjadi kitab yang sangat-sangat relevan sekali untuk kita pelajari, untuk kita bahas dan dengarkan bersama-sama. Kita akan mulai dari pasalnya yang pertama. Pasal yang pertama. Dikatakan ayat yang ke-1, Yakobus 1 ayat 1. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan. Jadi salam ini diberikan buat saudara semua dari Yakobus. Siapa Yakobus ini? Seorang rasul dalam gereja mula-mula, ya, satu angkatan dengan Petrus, Yohanes. Ini 3 suku guru utama dalam gereja mula-mula, yaitu Yakobus, Yohanes, dan Petrus. Nah, Rasul Yakobus dikatakan salam dari Yakobus, seorang rasul, tapi dia juga seorang hamba Allah. Rasul itu bukan posisi yang di atas dalam pengertian disanjung, dipuji, dipuja, ditinggi-tinggikan, diangkat, dikultuskan. Tapi rasul definisinya sederhana, dia adalah hamba Allah, hamba Tuhan, hambanya Allah. Jadi adalah seorang pelayan. Siapapun juga, saudara dan saya, apapun posisi, gelar, dan status saudara di dalam gereja atau di dalam kepemimpinan rohani, kita semua, saudara dan saya, tidak lebih dari hamba Allah. Hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Hamba Allah dan hamba Tuhan Yesus Kristus. Melayani Tuhan. Ditujukan surat ini kepada ke-12 suku di perantauan. 12 suku yang ada di perantauan. Nah, tentunya kita tahu bahwa pada tahun 70 sesudah Masehi, tahun 70 sesudah Masehi,
kota Yerusalem dihancurkan oleh seorang jenderal namanya Jenderal Titus. Kota itu di bumi hanguskan dan terjadi diaspora. Orang-orang Yahudi tersebar kemana-mana, termasuk pengikut Isa Al-Masih. Termasuk orang-orang percaya pada waktu itu. Mereka semua tersebar dari kota Yerusalem, dan itulah mereka tersebar ke Samaria, ke Yudea, dan ke berbagai provinsi regional yang ada pada waktu itu. Nah, untuk orang-orang yang ada di perantauan inilah mereka yang diaspora tersebar. Oleh karena penganiayaan itulah Rasul Yakobus menulis suratnya ini. Jadi kepada ke-12 suku yang ada di perantauan. Ini yang kita akan, apa pesannya? Ya, apa pesan dari Rasul Yakobus buat mereka yang ada di perantauan? Nah, tentunya sebagai seorang yang ada di perantauan ini tentunya tidak mudah, ya. Saudara, bukan cuma tidak mudah secara ekonomi tentunya, tetapi juga tidak mudah secara budaya. Harus beradaptasi dengan budaya baru, belum lagi beradaptasi dengan secara sosial dengan masyarakat di mana suku-suku ini merantau. Ya, nah, saudara dan saya tentunya punya pengalaman sebagai perantau. Entah itu orang Jawa Barat pergi ke Jawa Tengah, atau orang Jawa Tengah yang pergi ke Jawa Timur, ataukah orang Jawa Timur yang pergi ke Bali, atau orang Jawa yang pergi ke Sumatera. Nah, tentunya sebagai perantau kita akan menghadapi banyak tantangan, banyak challenge, ya, banyak godaan, banyak cobaan tentunya. Bukan cuma kesulitan secara bahasa, budaya, tapi juga secara ekonomi tentunya sebagai seorang perantau yang harus bisa survive dan bertahan di tengah-tengah perantauan. Ya, kita harus bisa menyesuaikan diri, kita harus bisa adapt. Ya, kita harus bisa beradaptasi dengan komunitas sosial budaya yang ada di mana kita tinggal sebagai perantau. Tapi lebih dari itu, kita harus beradaptasi secara sosialnya di masyarakat, mempelajari budaya yang ada di sana. Nah, ini tentunya tantangan-tantangan ketika saudara dan saya ada di perantauan. Dan itu juga yang Yakobus dia sedang tujukan surat-suratnya ini, yaitu kepada mereka yang memang ada di perantauan itu. Nah, tentunya sekali lagi tidak mudah. Nah, ini yang kita akan baca bersama-sama. Ini pesan Yakobus ayatnya yang kedua dalam Yakobus pasal yang pertama. Dikatakan demikian, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Bahasa Inggrisnya dikatakan count it all joy. Anggap sebagai sebuah kesukaan, anggap sebagai sebuah sukacita yang besar ketika dikatakan apa? Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. When you fall into various temptation. Ya, kata temptation di sini kata yang sama juga dipakai kata testing. Tes. Ya, sebelum saudara dapat SIM, saudara harus tes dulu, ada ujian. Ya, ujian tertulis maupun ujian saudara pegang setir, ujian nyetir, ya, diuji dulu, testing. Nah, kalau saudara nggak mau ikut tes, saudara nggak mau ujian tertulis ataupun ujian praktek setir mobil, ya, kalau saudara nggak mau, ya jangan berpikir saudara kepengen punya SIM. Karena ketika saudara pengen punya SIM mobil, saudara harus ikut tes. Sama ketika sekolah. Kalau saudara nggak mau ikut ujian, saudara tidak perlu sekolah. Karena tujuan daripada testing di sini adalah ini. Untuk menguji apa yang saudara sudah dengar, apa yang saudara sudah pelajari, apa yang saudara sudah terima. Seberapa dalam, seberapa banyak, seberapa saudara mengerti apa yang diajarkan. Jadi itu yang dimaksudkan di sini. Jadi ya, walaupun tentunya di negara kita, di bangsa kita, ujian nasional sempat ya, dalam beberapa tahun terakhir ini, ujian nasional menjadi momok yang menakutkan dan mengerikan.
karena ujian di situ menentukan mereka naik atau tidak ke level yang berikutnya. Tetapi harusnya ya ujian itu menjadi sesuatu yang kita harus responi dan hadapi, menjadi sesuatu yang sangat normal sekali. Kalau saudara sekolah, saudara harus expect yang namanya tes, ujian. Saudara harapkan itu. Jadi bukan sesuatu yang kaget. Itu sebabnya Paulus dia berkata dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10, dia berkata bahwa pencobaan yang kamu alami ini pencobaan yang biasa, bukan pencobaan yang luar biasa, pencobaan yang biasa. Ya. Dan sudah pasti ada jawabannya, pasti ada jalan keluarnya. Dan itu yang Paulus katakan dalam 1 Korintus. Karena itu, buat saudara dan saya hari-hari ini kalau sudah sedang mengalami ujian atau testing, yang pertama responnya Yakobus dia berkata gini, bersukacitalah, count it all joy. Anggap sebagai sebuah kesukaan ketika saudara sedang menghadapi ujian. Karena itu sesuatu yang biasa, sesuatu yang sangat normal, sesuatu yang sangat umum, sesuatu yang saudara harus sudah expect. Saudara harus sudah harapkan. Sama seperti seorang yang kuliah atau sekolah, dia sudah pasti dia mengharapkan ujian, pasti dia mengharapkan entah ujian tertulis, entah ujian lisan, ujian skripsi. Semua orang yang sekolah itu akan menghadapi ujian dan harus mengharapkan itu. Jadi ujian bukan sesuatu yang mengejutkan dan mengerikan dan menakutkan bagi kita seharusnya. Sama dengan saudara dan saya dalam kehidupan ini. Saudara semua yang hidup dimanapun, apapun agamanya, apapun kepercayaannya, saudara akan menghadapi apa yang bernama ujian. Ujian di sini bukan bermaksud buruk. Ya. Jadi saudara jangan membenci ujian, atau membenci guru yang memberikan soal ujian pada saudara, atau membenci sekolah. Itulah bagian daripada proses ujian di sini untuk menentukan, untuk mengetahui apa yang ada dalam diri saudara, apa yang ada di hatimu, apa yang dalam pikiranmu, apa yang saudara sudah terima dalam kehidupan ini. Life is like a school called the school of life. Ya. Dalam sekolah kehidupan kita semua. Jadi ketika kita sedang diuji, itu tujuannya adalah ini. Untuk mengeluarkan, mengetahui, Tuhan ingin tahu apa yang ada di dalam hati kita. Ingin tahu apa yang ada dalam pikiran kita. Value, nilai, prinsip kehidupan kita. Apa yang ada dalam hati kita. Tujuannya adalah ini. Ketika kita lulus ujian dan Tuhan lihat hati kita setia, hati kita benar, kita meresponi dengan benar saat ujian, maka Tuhan bisa mengangkat kita ke tempat yang lebih tinggi, bisa mempercayakan kepada kita perkara-perkara yang lebih besar, berkat yang lebih besar. Ketika ujian datang dalam sisi ekonomi, dibiarkan mungkin, diizinkan, tokonya dalam keadaan sepi, kemudian usaha yang kita sudah rencanakan tidak menghasilkan, itu sesuatu yang baik. Karena ketika Tuhan lihat hati kita tetap benar, mencintai Tuhan lebih dari uang, mencintai Tuhan lebih dari kerjaan, maka Tuhan berkata, oke, kamu lolos ujian. Dan aku akan percayakan uang yang lebih besar, bisnis yang lebih besar kepadamu. Inilah yang dimaksudkan di situ. Sebabnya dia berkata, count it all joy. Anggap sebagai sebuah sukacita ketika kamu jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan. Jadi kalau saudara menolak untuk diuji, maka jangan sekolah. Dan juga berarti jangan mengharapkan untuk naik kelas. Kalau saudara tidak mau ngikuti ujian, saudara jangan berharap punya SIM dan bisa setir mobil. Life is about testing. Semua kita akan mengalami dari satu tes kepada tes berikutnya, dari ujian kepada ujian berikutnya. Dan selalu ingat ini, semua itu biasa. Bukan hal yang luar biasa untuk menghadapi ujian. Itu yang Paulus katakan. Dan setiap cobaan dan ujian yang diberikan, pasti ada jalan keluarnya. Jawabannya sudah ada untuk tes itu. Sudah dibuat. Bahkan kalau di sekolah-sekolah, saya ingat anak saya ketika
SD, ujian SD. Ya, homeschooling anak saya kurikulum Amerika, dua-duanya. Tapi anak saya yang kedua yang laki-laki, saya bilang, Lem, ikut ujian nasional supaya kamu dapat ijazah nasional atau ijazah SD. Dan dia ikut ujian dan kumpul bersama dengan orang berbagai usia, orang-orang tua. Dan setelah ikut ujian itu, anak saya dia berkata, that's it. Dia bilang, saya nggak mau ikut lagi ujian itu. Kenapa? Karena soalnya diberikan, tetapi juga jawabannya sudah diberikan. Sudah dibocorkan dulu jawabannya. Semua pada nyontek supaya bisa lolos. Wow. Yang pasti adalah ini. Bahwa semua ujian yang saudara sedang hadapi, entah ekonomi, entah keluarga, ujian iman saudara, jawabannya sudah disediakan. Sudah ada jawabannya. Nah, kalau saudara sungguh-sungguh dengarkan Tuhan, Roh Kudus bicara pada saudara, Roh Kudus bisa membocorkan, memberikan bocoran jawaban. Bagaimana saudara harus bereaksi, bagaimana saudara harus bersikap ketika saudara sedang ada di dalam ruang ujian dalam sekolah kehidupan ini. Jadi inilah yang dimaksudkan di sini, saudara. Count it all joy. Anggap sebagai sebuah sukacita. Karena ketika saudara penuh dengan sukacita menghadapi kehidupan, menghadapi challenge, menghadapi tantangan, menghadapi ujian dalam kehidupan ini, dan itu yang akan membuat kekuatan saudara tidak akan pernah habis. Karena sukacita adalah pintu gerbang untuk saudara berjalan bersama dengan Roh Kudus, bersama dalam kekuatannya. Karena sukacita karena Tuhan, itu adalah kekuatan saudara dan saya. Kita akan lanjutkan belajar dari Yakobus pasal yang pertama ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya Samuel Saputra dari Salatiga.